Jika Anda lahir 50, 500, atau 5.000 tahun yang lalu, jalan Anda untuk menjadi kaya tidak akan terlihat seperti sekarang. Anda mungkin harus menaklukkan kerajaan, berlayar di lautan lepas, atau membangun pabrik dari bawah ke atas. Karena kenyataannya, aturan kekayaan terus berkembang, dan orang-orang terkaya selalu menjadi orang-orang yang tahu cara menemukan hal besar berikutnya. Jadi, dalam video ini, kami akan mengajak Anda dalam perjalanan melintasi waktu untuk menjelajahi bagaimana orang menjadi kaya selama ribuan tahun sejarah. Dan tentu saja, kita juga akan melihat seperti apa kekayaan itu 5, 50, dan bahkan 500 tahun dari sekarang. Jadi, masuklah ke mesin waktu, temanku, dan mari kita mulai. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Oke, mari kita mulai dengan kembali sekitar 14.000 tahun ke awal peradaban manusia. Karena pada masa itu, sekelompok manusia mulai lelah mengejar hewan di dataran dan berkata, kita akan menanam banyak benih di sini, dan disinilah kita akan tinggal. Ini memulai era pertanian di mana tiba-tiba siapapun yang menguasai tanah akan menguasai segalanya. Bayangkan seorang kepala suku yang menguasai tanah di sepanjang sungai di Mesopotamia. Ia memimpin 100 petani dan menyimpan begitu banyak makanan sehingga ia bisa mengadakan festival sementara yang lain kelaparan. Saat itu orang terkaya bukanlah pedagang atau investor. Tidak, mereka adalah pemimpin suku, panglima perang, dan raja-raja awal seperti ini. Karena jika Anda memiliki tanah yang subur, sumber air, ternak, dan cukup banyak orang untuk bekerja untuk Anda, kelangsungan hidup semua orang pada dasarnya bergantung pada Anda. Jadi mereka mengikuti aturan Anda. It's time to unlock your future career in tech. Welcome to the Netherlands. Next level master studies powered by the high. Kelangsungan hidup semua orang pada dasarnya bergantung pada Anda. Jadi mereka mengikuti aturan Anda. Anda menjadi kaya dengan mengklaim wilayah, mengatur tenaga kerja, dan mempertahankan tanah Anda dengan kekerasan. Jadi saat itu, kekayaan tidak memberi Anda koin atau emas atau Lamborghini. Kekayaan memberi Anda surplus biji-bijian, beberapa pelayan setia di rumah bata lumpur Anda, dan ya, lebih banyak istri daripada yang mungkin dapat Anda sebutkan. Tapi begini masalahnya, kekuasaan yang dibangun di atas tanah dan otot tidak akan bertahan selamanya. Jika Anda cerdas pada masa itu, Anda akan membangun aliansi. Dan akhirnya, saat peradaban kecil ini berubah menjadi kota-kota kecil, orang-orang mulai membuat undang-undang. Mereka menciptakan mata uang, dan mereka menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang melakukannya. Di sekeliling mereka ada peradaban lain yang sedang berkembang, dan mereka kaya. Jadi, begitu saja. Menjadi kaya berarti mengotori tangan Anda. Dan sekarang kita memasuki era kekaisaran dan penaklukan yang dimulai sekitar 5.000 tahun yang lalu. Jadi pada titik ini, orang-orang menjadi lebih terorganisir. Kota-kota mulai terbentuk dan kekayaan tidak lagi menjadi milik orang dengan pertanian terbesar, tetapi orang dengan pasukan terbesar. Disinilah segalanya menjadi sedikit lebih agresif. Jadi pada titik ini dalam sejarah, Anda menjadi kaya dengan memenangkan perang, mengumpulkan upeti, dan memperbudak musuh Anda. Jadi orang-orang terkaya pada saat itu seringkali adalah mereka yang berdiri di puncak mesin militer. Pikirkan Firaun di Mesir, Kaisar di Cina, atau Jenderal di Roma. Mereka bukanlah pebisnis. Mereka adalah penguasa yang kejam yang memperluas kekayaan mereka dengan memperluas perbatasan mereka. Sederhananya, semakin banyak tanah yang Anda rebut, semakin banyak orang yang Anda kendalikan dan semakin banyak pajak yang mengalir kembali ke tahta Anda. Dan tidak ada salahnya juga jika Anda menyerang salah satu musuh Anda bisa mengambil semua yang mereka miliki. Ini adalah kebenaran yang pahit. Tetapi begitulah cara seluruh ekonomi dibangun pada masa itu. Anda tidak bernegosiasi, Anda menaklukkan. Dan apa yang Anda dapatkan dari semua kekuatan itu? Nah, bagaimana dengan istana yang diukir dari batu, sutra langka dari belahan dunia lain, penghibur, tentara, pelayan, wajah Anda dicap pada koin, dan kisah Anda diabadikan dalam buku-buku sejarah. Itu adalah gaya hidup ala Genghis Khan. Namun, bahkan kekuatan semacam ini memiliki batas karena ketika kekaisaran tumbuh lebih besar, biaya tentara menjadi mahal dan perbatasan menjadi lebih sulit dipertahankan. Jenis kekayaan baru mulai muncul, dan kali ini, kekayaan itu tidak datang dari kekerasan, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih efisien. Tetapi tahukah Anda, teman saya, tidak peduli di era apa Anda hidup, entah itu 5.000 tahun yang lalu atau sekarang, hal terpintar yang dapat Anda lakukan adalah berinvestasi untuk mengembangkan diri, bukan? Itu selalu menjadi fondasi kekayaan. Dan itulah tepatnya alasan kami membangun aplikasi Alux. Di dalam aplikasi, Anda akan menemukan pelajaran yang dipandu oleh para ahli, wawasan harian, dan alat pengembangan pribadi yang dirancang untuk membantu Anda menjadi versi diri Anda yang paling cakap, paling percaya diri, dan paling sukses di setiap bidang kehidupan Anda. Oke, jadi, entah Anda fokus untuk membangun kekayaan, memulai bisnis, meningkatkan kebiasaan, atau sekadar memperbaiki pola pikir, aplikasi Alux memberi Anda pengetahuan dan struktur untuk membuat kemajuan nyata. Ratusan ribu profesional, pengusaha,
Dan orang-orang ambisius seperti Anda menggunakan aplikasi Alux setiap hari karena mereka tahu bahwa kesuksesan dimulai dari dalam. Jadi, jika Anda siap untuk menganggap serius pertumbuhan Anda, pindai kode QR di layar sekarang juga untuk mengunduh aplikasi dan Anda akan mendapatkan diskon 25% untuk paket tahunan Anda. Silakan bertaruh pada diri Anda sendiri, teman saya. Tapi mari kita kembali ke topik hari ini. Oke, baiklah. Lompat ke tahun 1400-an, kita berada di awal era perdagangan dan penjelajahan. Jadi, pada titik ini, benua Amerika baru saja ditemukan, dan kapal-kapal berlomba-lomba keluar dari pelabuhan-pelabuhan Eropa untuk mengembangkan kerajaan mereka di seluruh dunia. Koloni-koloni bermunculan, sumber daya mengalir, dan rute-rute perdagangan berkembang pesat di seluruh dunia dari Asia ke Afrika dan dunia baru. Sebuah mesin kekayaan jenis baru telah lahir, dan mesin itu tidak berjalan di atas tanah atau kesetiaan. Mesin itu berjalan di atas perdagangan. Lada dari India, porselen dari Cina, gula dari Karibia, emas dari Afrika Barat. Siapapun yang mengendalikan rute perdagangan akan mengendalikan kekayaan. Muncullah perusahaan Hindia Timur Belanda. Pada puncaknya, perusahaan itu adalah perusahaan paling berharga dalam sejarah, yang kebetulan juga memiliki angkatan darat dan angkatan lautnya sendiri. Maksud saya, perusahaan itu benar-benar mengambil alih kota-kota dan menggulingkan penguasa lokal, semuanya atas nama perdagangan. Mereka mengekstraksi kekayaan yang tak terbayangkan dari dunia, tetapi itu tidak datang secara eksklusif dari kekerasan. Mereka memahami bagaimana barang-barang bergerak dan cara memindahkannya lebih baik daripada siapapun. Begitulah cara Anda menjadi kaya pada titik ini dalam sejarah. Anda harus cukup berani untuk mengambil risiko, cukup pintar untuk mengelola modal, dan cukup persuasif untuk bernegosiasi dengan para penguasa. Itu adalah serangkaian keterampilan yang benar-benar baru, dan terkadang, ya, Anda juga harus menjadi pelaut yang cukup baik. Jika Anda tidak dapat menangani ketidakpastian atau gelombang yang ganas, Anda tidak cocok untuk era ini. Namun jika Anda bisa, ya, Anda hidup seperti bangsawan. Oke, perdagangan mengubah pedagang menjadi bangsawan dan perusahaan menjadi kekuatan global. Ekonomi telah mendunia dan untuk pertama kalinya kekayaan dapat menyebar ke seberang lautan. Namun bahkan dengan kekuatan itu, masih ada beberapa masalah. This might be the move for your career. With Schiller's dual degree, you can graduate with credentials recognized in... Namun bahkan dengan kekuatan itu, masih ada beberapa masalah. Oke, kapal membutuhkan waktu berbulan-bulan. Komunikasi tidak dapat diandalkan dan tidak ada cara untuk berkembang tanpa sesuatu yang lebih cepat. Namun saat itulah dunia bertemu dengan mesin. Ketika era industri dimulai pada tahun 1800-an, semuanya berubah. Oke, kekayaan tidak lagi tentang pedagang dan rempah-rempah, melainkan tentang industri. Orang-orang seperti Cornelius Vanderbilt, yang memulai dari nol, membangun sistem kereta api yang menyatukan seluruh ekonomi Amerika. Andrew Carnegie membangun dinasti baja yang menjadi dasar negara ini. Dan John D. Rockefeller membangun kerajaan minyak yang menjadi sumber tenaganya. Era ini memberi penghargaan kepada para industrialis karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, jumlah barang yang dapat diproduksi tidak dibatasi oleh jumlah orang yang dapat dipekerjakan. Anda menjadi kaya dengan memiliki alat produksi. Pabrik baja, pabrik tekstil, kilang minyak. Ini adalah tambang emas baru. Jika Anda dapat membangunnya dengan cukup cepat dan cukup murah, Anda dapat mendominasi seluruh industri bahkan sebelum pesaing Anda menyusul. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini adalah era monopoli, integrasi vertikal, dan ekspansi agresif. Jika Anda ingin bermain di liga yang sama dengan Rockefeller di dunia, Anda harus gigih dan mampu membengkokkan aturan kapitalisme demi keuntungan Anda. Itu tidak mudah, tetapi itu pasti sepadan bagi mereka. Berkat semua penemuan baru yang bermunculan sekitar waktu ini, orang kaya memiliki akses awal ke versi pertama kemewahan modern yang sebenarnya. Kita berbicara tentang perkebunan besar dengan staf yang tinggal di sana, gerbong kereta pribadi yang terasa seperti hotel berjalan, mobil sungguhan untuk pertama kalinya, listrik, gas, penerangan, lift, hal-hal awal yang membuat Anda merasa seperti hidup 50 tahun di masa depan. Namun, masa depan itu sangat cepat mendekat. Dengan cukup cepat, sistem yang sama yang membangun pabrik dan rel kereta api mulai membangun telegraf, telepon, listrik, radio, dan transistor. Pada saat kita memasuki abad pertengahan, kita telah membangun komputer pertama dan tiba-tiba semuanya berubah lagi. Selamat datang di era informasi, temanku. Anda tahu yang ini. Pada dasarnya, itulah yang terjadi sejak militer AS menemukan bahwa Anda dapat mengambil dua komputer dan membuat keduanya berbicara satu sama lain. Tiba-tiba, orang-orang terkaya di bumi bukanlah pemilik pabrik atau raja minyak seperti Carnegie atau Rockefeller. Mereka adalah orang-orang seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan Jeff Bezos. Orang-orang yang membangun sistem, platform, dan kode yang menghubungkan dunia. Di era informasi, Anda menjadi kaya dengan membangun alat yang mereplikasi dirinya sendiri. Sistem operasi, etalase digital, jaringan yang menarik orang dan membuat mereka bertanya.
bertahan di sana. Dan inilah bagian terbaiknya. Oke, satu produk perangkat lunak dapat menjangkau miliaran orang tanpa biaya tambahan. Dan setiap pengguna baru membuat sistem menjadi lebih kuat. Di era informasi, Anda tidak memerlukan kapal atau kereta api. Anda memerlukan server, infrastruktur cloud, dan sepasukan insinyur komputer. Jadi, tentu saja, dibutuhkan pola pikir yang berbeda untuk menang di sini. Anda harus memahami waktu. Anda harus memikirkan kecocokan pasar produk, perhatian, dan viralitas. Anda harus mengirimkan dengan cepat, gagal lebih cepat, dan menangkap perilaku orang sebelum orang lain melakukannya. Jika Anda diciptakan untuk itu, era ini hadir dengan kemewahan jenis baru. Rumah pintar, jet pribadi, laboratorium biohacking, kemampuan untuk bekerja dari mana saja, membangun dari mana saja, dan membentuk cara hidup miliaran orang. Kekayaan Anda tidak mengenal batas. Namun, seperti era industri yang meletakkan fondasi untuk era ini meletakkan fondasi untuk apa yang akan datang berikutnya. Karena sekarang kita beralih dari mengelola informasi sendiri menjadi mengajari mesin untuk memahaminya. Dan itu menciptakan era baru dan cara baru untuk menjadi kaya. Ya, kita sedang berbicara tentang era kecerdasan, kawan. Itulah yang sedang kita jalani saat ini. Jika Anda ingin membangun kekayaan di zaman modern dengan cara yang belum pernah mungkin dilakukan sebelumnya dalam sejarah, hanya ada satu cara untuk melakukannya, yaitu dengan AI. Kita melihat pergeseran di mana produk-produk tradisional diubah secara mendasar oleh AI. AI bukan lagi sekadar alat dan perusahaan-perusahaan terbesar di dunia mengetahuinya. Anda mungkin berpikir itu berlebihan, tetapi ada alasan mengapa Google, Microsoft, OpenAI, dan Nvidia semuanya terkunci dalam perlombaan senjata triliunan dolar untuk menjadi pemimpin dalam kecerdasan buatan. Karena siapapun yang membangun AI paling canggih pada dasarnya akan memiliki masa depan, yang berarti banyak uang. Kekayaan di era ini tidak terlihat seperti pabrik atau armada. Orang kaya baru adalah mereka yang memiliki data, yang membangun model dasar, yang menjual alat yang menggerakkan alat orang lain. Dan hal yang keren adalah ini bukan tentang menjadi ahli kode. Keterampilan yang Anda butuhkan untuk menjadi kaya di zaman ini adalah berpikir sistemik, kreativitas, dan kemampuan untuk mengambil ide-ide yang rumit, menyederhanakannya, dan membagikannya kepada dunia. Ini tentang bekerja berdampingan dengan AI, bukan melawannya. Namun, Anda tahu, kita masih dalam masa transisi dari era informasi ke era kecerdasan. Jadi, siapa yang tahu seperti apa kekayaan sebenarnya nantinya? Namun, jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, kekayaan tidak akan pernah terlihat sama seiring berjalannya waktu. Kemewahan akan menjadi liar di masa depan. Jika eksklusivitas yang Anda cari, Anda harus melakukan perjalanan ke bulan atau semacamnya. Orang kaya akan menjalani kehidupan yang sepenuhnya otomatis. Mereka akan memiliki mobil terbang dan rumah pintar yang mempelajari preferensi mereka serta asisten AI robotik. Namun sejujurnya, kemewahan yang sebenarnya saat ini adalah memiliki waktu untuk berpikir mendalam, untuk berkreasi, untuk belajar, untuk bermain dalam jangka panjang sementara mesin menangani semua kekacauan jangka pendek. Itulah jenis kehidupan yang dimungkinkan oleh AI jika Anda tahu cara menggunakannya. Saat ini, Anda sedang menyaksikan dasar-dasar diletakkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yang membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar seperti kemana. Used to be a corporate lawyer. I was a housewife. I was a lecturer. I took the courage to switch career. Akan melangkah selanjutnya, seperti apa jadinya menjadi kaya dalam 50 hingga 500 tahun dari sekarang. Baiklah, mari kita membuat beberapa prediksi tentang masa depan kekayaan. Oke, jadi, dalam 5 tahun ke depan, pemenangnya adalah mereka yang benar-benar menguasai AI dan mengintegrasikannya ke dalam semua yang mereka lakukan. Orang-orang yang tahu cara mengotomatiskan alur kerja, menghasilkan pendapatan dari aset digital, dan meningkatkan pengaruh mereka menggunakan mesin akan memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan orang lain. Beberapa dari mereka tampaknya akan menjadi kaya dalam semalam, tetapi sebagian besar dari mereka akan menjadi kaya dengan membangun sistem senyap yang berjalan di latar belakang, menghasilkan uang saat mereka tidur. Sekarang, maju cepat 50 tahun. Saat itu, AI tidak akan menjadi hal baru. Akan ada 2 atau 3 generasi yang telah lahir dengannya. Dan sejujurnya, siapa yang tahu seperti apa gelombang berikutnya? Kita mungkin akan lebih banyak hidup di dunia digital daripada dunia fisik di beberapa titik. Banyak ahli mengatakan bahwa perusahaan yang paling berharga mungkin adalah perusahaan yang mengendalikan kesejahteraan atau energi manusia. Dan bagaimana dengan 500 tahun dari sekarang? Baiklah, kita tentu saja menebak-nebak di sini. Tetapi jika kita mengikuti lintasan saat ini, kekayaan mungkin tidak terlihat seperti uang sama sekali. Bayangkan dunia pasca kelangkaan di mana setiap orang dimanapun memiliki akses ke semua kebutuhan dasar hidup. Bagaimana Anda mendefinisikan kekayaan dan eksklusivitas dalam realitas itu? Nah, jika ada satu hal yang tidak akan pernah banyak berubah,
Itu adalah sifat manusia. Eksklusivitas akan selalu diukur dalam akses dan pengaruh. Tapi apa peduliku? Oke, mari kita berpikir besar. 500 tahun dari sekarang, orang-orang terkaya mungkin hidup dalam simulasi pribadi mereka sendiri dan menjelajahi galaksi dan hidup sampai usia 500 tahun. Dan jika mereka tidak mencapai keabadian, ya, mereka mungkin akan dapat melestarikan kesadaran mereka secara digital entah bagaimana caranya. Kedengarannya gila, saya tahu. Tetapi ingat, oke, 500 tahun yang lalu, gagasan tentang mata uang digital global atau bantuan AI pribadi atau bahkan dapat menonton video YouTube akan terdengar sama gilanya. Jadi, bagaimana dengan Anda, teman saya? Nah, kita telah melihat bagaimana kekayaan telah berevolusi sepanjang sejarah. Bagaimana kekayaan berevolusi dan berubah saat ini, dan bagaimana kekayaan akan terus berevolusi. Jika Anda ingin tetap bertahan, Anda tidak boleh terpaku pada apa yang berhasil kemarin. Anda harus merangkul masa depan. Nah, begitulah, Aluxar. Begitulah cara orang menjadi kaya sepanjang sejarah. Dan jika Anda ingin membangun pola pikir untuk membangun kekayaan hari ini dan di masa depan, bergabunglah dengan kami di aplikasi Alux. Karena sepanjang sejarah, investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah pada diri Anda sendiri. Dan itu masih berlaku hingga saat ini. Jadi, lanjutkan dan pindai kode QR di layar dan Anda akan mendapatkan diskon khusus 25% untuk paket tahunan Anda untuk aplikasi Alux. Ratusan ribu orang telah mulai mengubah hidup mereka dengannya, dan kami akan senang jika Anda juga bergabung.